apa yang dituduh oleh Ade Armando ini yang katanya Anies Baswedan ini tidak berpihak sama minoritas, ya, kemudian hanya memperjuangkan aspirasi dari umat tertentu saja. Ya, saya kira pertama ya ini bisa kita lawan dengan bagaimana ya kita lihat kiprah Anies Baswedan saat dia memimpin Jakarta untuk semua. Ya, Anies ini kan memimpin 5 tahun lengkap genap begitu ya, dan dia terbukti ya menjadi gubernur DKI itu buat semua umat beragama dan tidak mengistimewakan satu agama dibandingkan dengan agama lainnya. Selama Anies Baswedan memimpin Jakarta, ya Anies membangun ya gereja-gereja, ya, gereja bahkan diberikan IMB dari pemerintah tanpa ada hambatan. Bahkan di beberapa kesempatan Anies yang meletakkan batu pertama pembangunan gereja dan juga menandatangani peresmian tempat ibadah tersebut. Pada Natal 2021 misalkan pemerintah Provinsi DKI memiliki 4 agenda di sejumlah gereja di Jakarta menjelang Natal. Ya, agenda tersebut diantaranya peresmian GPIB Manuel di Jakarta Pusat, peletakan batu pertama gereja Kalvari di Lubang Buaya, Jaktim, GBIP Pelita Jakarta Timur, penyerahan IMB Gereja Katolik Damai Kristus di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Selatan, ya. Bahkan dia juga menyalurkan bantuan senilai 11 miliar bagi tempat-tempat ibadah tersebut. Ada 65 tempat ibadah yang dibangun. Ya, setidaknya ini berdasarkan catatan dari kepala bagian mental spiritual ya DKI Jakarta. Bahkan ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia PGPI ya, Pendeta Jason Balom Papueng itu memuji kepemimpinan Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa terima kasih Pak Bapak Gubernur, saudara boleh lihat berita yang didengar saudara keliru, beliau sangat nasionalis dan keluarga nasional. Itu saya kira tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Makanya hasil survei yang disampaikan oleh Ade Armando ini dari mana sumbernya? Bahkan Ade Armando sendiri berkesimpulan kok yang misleading, menyesatkan dan sangat bernuansa politik identitas gitu ya, politik yang memecah belah seolah-olah Anies hanya mementingkan kandidat tertentu saja, umat tertentu saja, sementara Ganjar ataupun jagoannya Ade Armando tidak. Menurut saya ini satu hal yang sangat misleading dan ini sangat tidak terpuji dan harus diberikan satu hukuman yang tegas untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan dan juga tidak membuat inspirasi bagi orang-orang di belakang Ade Armando yang akan menggunakan isu SARA ya dalam politik 2024. Saya kira demikian, Bro.